Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mau mengasihimu, Tuhan. Kaulah sumber kuatku, tempat perlindunganku, kota bentengku Tuhan. Yesus kuatku, Yesus keselamatanku. Yesus, Kaulah kuatku, sumber kekuatanku, tempat perlindunganku. Yesus, Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di
Tuhan Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tapak Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan masuk di dalam renungan. Saya percaya pagi ini hati kita melimpah kembali dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena satu hari baru kembali Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan membawa kita hidup berkemenangan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bicara tentang singkatnya hidup dan bagaimana kita harus mengisinya. Dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di dalam menjalani kehidupan, setiap orang pasti sedang memperjuangkan banyak hal dalam hidupnya. Ada begitu banyak keinginan, mimpi, visi, target yang ingin dicapai. Dan setiap orang sedang bekerja keras untuk mewujudkan semuanya itu. Tetapi sebelum kerja keras, sebelum daya upaya usaha dilakukan, setiap orang melakukan perencanaan. Ada planning, ada hitung-hitungan hitam di atas putih. Ada perkiraan-perkiraan dan perencanaan-perencanaan. Lalu kemudian ketika yakin, mantap, melangkah. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ada poin menarik di sini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, setelah di ayat 13 dikatakan ada banyak orang yang merencanakan ke kota A, melakukan ini itu, berdagang, mendapat keuntungan, dan seterusnya. Tetapi kemudian ada satu penegasan yang saya percaya ini akan terus mengingatkan kita. Di dalam ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan,
lalu lenyap. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini betul. Mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan kita? Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, beberapa detik dari sekarang, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Situasi yang akan kita hadapi seperti apa, itu bisa berubah dalam sekejap. Dan kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena Tuhan pegang hari esok. Ketika kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, maka tuntunan Tuhan itu akan meluputkan kita dari kesalahan-kesalahan perhitungan, dari spekulasi-spekulasi yang tidak tepat, dan seterusnya. Perlu bagi kita melibatkan Tuhan yang maha mengetahui hari esok. Saya percaya setiap kita punya pengalaman bagaimana kita gagal. Dan ketika kita cek, ternyata kita kurang melibatkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, atau setengah-setengah melibatkan Tuhan. Karena ketika Tuhan terlibat dalam satu proyek, saya percaya, apalagi ketika kita menyatakan bahwa Tuhan, saya cuma hamba-Mu, ini proyek pekerjaan-Mu, apapun itu untuk kemuliaan nama-Mu, mari sertai, aku mau libatkan Engkau. Maka saya percaya tuntunan penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita semuanya. Oleh sebab itu yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, perlu kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tegas di sini, Rasul Yakobus menyatakan kesementaraan hidup. Betapa singkatnya hidup manusia di dalam dunia ini. Digambarkan seperti uap. Kita tahu uap itu kehadirannya seperti apa, keberadaannya seperti apa. Sebentar saja ada, lalu kemudian menguap dan hilang entah kemana. Kenapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita? Merencanakan studi, merencanakan pekerjaan-pekerjaan kita, merencanakan investasi, apalagi merencanakan pelayanan-pelayanan kita. Mengapa kita perlu melibatkan Tuhan? Karena hidup ini singkat. Dan kalau kita mengalami begitu banyak kegagalan dalam tahun-tahun hidup kita, maka hidup kita tidak akan menjadi maksimal. Bayangkan ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, 10 tahun kita gagal. Sementara hidup kita sangat terbatas, sangat singkat. Bandingkan dengan ketika kita melibatkan Tuhan. Setiap saat tuntunan Tuhan itu membawa kita kepada hikmat dapat memilah, memilih, menentukan, dan seterusnya. Maka kemudian 10 tahun tidak menjadi 10 tahun yang penuh dengan kesia-siaan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Karena hidup ini seperti uap singkat. Kita perlu memikirkan apa yang kita kerjakan, dampaknya kelak mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Karena begini saudara, yang ditinggalkan oleh setiap orang setelah dia berpulang, meninggal, adalah kenangan. Di dalam benak setiap orang yang mengenal kita ketika kita berpulang, tinggal kenang-kenangan. Ketika yang kita lakukan sepanjang umur hidup kita adalah hal-hal yang tidak patut, tidak dalam rancangan Tuhan, keluar dari rancangan Tuhan, segala yang tidak memuliakan nama Tuhan, maka warisan, legacy yang kita tinggalkan kepada keluarga kita, kepada suami, istri, anak-anak, orang tua, orang yang mengenal kita, adalah segala yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi, penting untuk kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, sehingga kita dapat memulai segalanya dengan baik, menjalaninya dengan baik, dan mengakhirinya dengan baik.
Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah memelihara iman sampai di garis akhir. Hidup kita seperti uap. Saya pernah dalam dialog pribadi bersama Tuhan, saya tuh ngomong begini sama Tuhan, seperti uap itu kan singkat banget. Sementara sepengetahuan saya ada yang mencapai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun hidupnya lalu meninggal. Bahkan ada tidak banyak lebih dari 100 tahun. Kenapa ekstrim sekali firman Tuhan berkata hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja ada lalu lenyap. Dan Tuhan menerangi batin saya, roh saya. Karena perbandingannya adalah kekekalan. Maka jangankan 100 tahun, 1000 tahun pun itu tidak ada nilainya. Karena ketika hidup kita berakhir di dalam dunia ini, kita akan berpindah ke dunia yang dimana Tuhan ada di sana, di dalam kerajaan sorga, di dalam kekekalan. Tidak berujung, tidak akan ada habisnya, selama-lamanya. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, betapa berbahagianya kita. Tetapi jika kita tidak bersama dengan Tuhan, hidup dalam penderitaan, kebinasaan, itu hal yang akan kita alami tidak berujung. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala perencanaan hidup kita. Sebab tanpa Tuhan kita akan banyak mengalami kegagalan. Hidup ini singkat. Kalau hidup kita penuh dengan kegagalan, puluhan tahun kita gagal karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kita buang-buang waktu, buang tenaga, buang biaya, capek menjalani hidup ini. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa menimbang harus setuju atau tidak sekarang atau ditunda pending, ekspansi atau tahan dulu, investasi atau tidak, dan sebagainya. Tuhan yang pegang hari esok, karena kita tidak tahu hari esok akan meluputkan kita dari segala mara bahaya, ancaman-ancaman yang mengancam hidup kita di hari esok. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, karena kita tidak pernah tahu hari esok. Dan yang kedua, karena hidup ini cuma sebentar. Jangan hidup sebentar dalam kehidupan yang penuh dengan kegagalan, karena kita tidak melibatkan Tuhan. Sebaliknya di dalam hidup yang sebentar ini, seperti uap ini, biarlah kita menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan dalam pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Supaya apa? Warisan peninggalan kita ketika kita berpulang adalah hal-hal yang baik yang dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada kekekalan yang menanti kita. Setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, di sana nama Tuhan yang dipermuliakan. Di sana pekerjaan Tuhan kita terlibat, kita topang dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita mengakhiri hidup yang singkat ini, mahkota kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Kita baru saja ditinggalkan oleh Ibu Gembala kita yang kita kasihi. Sebagai orang yang sangat dekat dengan beliau, tentu saya sangat merasa kehilangan. Tetapi saya bersyukur legacy, peninggalan iman, nilai-nilai kehidupan yang ditinggalkan oleh beliau, itu sesuatu yang luar biasa, seperti permata yang berharga. Sampai akhir hidupnya, beliau adalah orang yang setia, melibatkan Tuhan di dalam segalanya. Dan kenang-kenangan tentangnya adalah segala hal yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa hidup kita yang sesingkat uap ini tidak selesai tanpa makna, tidak selesai dengan tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi hidup kita berakhir di dunia ini mempermuliakan nama Tuhan, dan kita melanjutkan hidup yang baru kekal selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Di sana tidak ada air mata. Libatkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat keberhasilan itu nyata di dalam kehidupanmu dan keluargamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau pemilik hidup kami. Dan ketika kami melibatkan Engkau di dalam setiap perencanaan kami, maka campur tangan-Mu yang membuat apa yang kami kerjakan berhasil. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan segalanya dengan kekuatan kami, hikmat kami, tanpa melibatkan Tuhan. Begitu sombongnya kami menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan.
sehingga terjadi begitu banyak kekacauan dan kekalahan. Dan kadang di saat seperti ini kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami sadar kami perlu melibatkan Tuhan karena kami tidak pernah tahu hari esok. Sementara Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, yang pegang hari esok. Berjalanlah bersama dengan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sedang merencanakan sesuatu. Beri mereka hikmat, petunjuk, supaya mereka tidak salah melangkah. Dan di dalam pencapaian, karena keberhasilan setiap rancangan mereka yang diberkati oleh Tuhan, selalu nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hidup hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Pastor Walden, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.